Orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya itu merasa aman, merasa tentram, selamat dari lisannya yang tajam dan dari tangannya yang jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, nikmat keberhasilan dalam berdagang, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita usahakan semuanya menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Dewan Takmir atau Kemakmuran Masjid Al-Wusta di Pasar Alahan Panjang ini yang telah berkenan menerima dan menyambut kami dengan baik. Alhamdulillah, saya jadi teringat daerah ini, Kabupaten Solo, Alahan Panjang ini adalah tempat kelahiran seorang ulama besar, tokoh bangsa yang mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2018, yaitu Allahyarham Buya Datuk Dr. Muhammad Nasir. Alhamdulillah, beliau adalah ulama yang dikenal di dunia Islam, bukan hanya di negeri kita di Nusantara, bukan hanya muridnya tersebar di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Yogyakarta, di Padang, tapi juga murid-murid beliau ini tersebar sampai ke Malaysia, ke Brunei, ya, bahkan timbalan Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Dr. Anwar Ibrahim itu juga mengaku sebagai murid daripada Allahyarham Buya Dr. Muhammad Nasir ini. Luar biasa, alhamdulillah dengan izin Allah saya diperkenankan sampai ke tempat ini setelah kemarin sampai juga ke tempat kelahirannya Buya Hamka di Maninjau di Kabupaten Agam. Ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Minangkabau, saya kira tidak ada Indonesia. Ya, karena pendiri republik ini dahulu hampir 3/4 tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa yang mendirikan republik ini berasal dari Sumatera Barat.
Kalau tidak ada tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ini, intelektual, alim ulama, cerdik, pandai, ya, saya rasa republik ini tidak akan berdiri. Maka bersama teman-temannya, sejawatnya, para alim ulama, para cendekiawan, cerdik pandai yang ada di tanah Jawa, juga di bagian negeri-negeri yang lain di Nusantara ini, alhamdulillah kita umat Islam dapat membebaskan diri kita, negeri kita dari penjajahan asing. Kenapa? Karena adanya kekuatan akidah, adanya kekuatan ilmu, dan ada kekuatan adab. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah yang dicontohkan, yang ditanamkan dan diwariskan oleh para ulama pendahulu-pendahulu kita kepada generasi kita, generasi penerus, untuk menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk senantiasa memperjuangkan dan mengawal aspirasi penegakan syariat Islam sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi kita, ya, ketuhanan yang Maha Esa serta Piagam Jakarta yang menjiwai Pancasila dan menjadi satu kesatuan sebagaimana yang diamanatkan oleh dekret Presiden Soekarno tahun 1959. Ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kewajiban bagi kita untuk menegakkan syariat Islam. Maka itu di seluruh kepulauan Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan Islam ini, ya, cirinya itu mudah untuk kita ketahui. Kalau kita pergi kemana-mana, kota-kota, kampung-kampung, nagari-nagari, baik ada di Minangkabau maupun yang di luar Sumatera Barat ini, cirinya umat Islam, orang Islam itu cirinya apa? Ada masjid atau surau, ada pasar di depannya, kemudian ada keraton, ya, kesultanan atau kerajaan Islam. Nah, inilah landscape peradaban Islam yang harus kita jaga, kita rawat dan kita perjuangkan sebagai ahli waris daripada para pejuang dan para pahlawan nasional kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini berhadapan langsung saya lihat dengan pasar. Saya jadi teringat ada hadis Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjidnya, dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi adalah pasar. Bukan berarti apakah nggak boleh kita masuk pasar? Apakah nggak boleh kita berdagang? Oh, salah kalau kita memahami seperti itu. Ya, ketika Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat itu adalah pasarnya, kenapa? Kalau pasar itu tidak diisi oleh orang-orang yang beriman. Kalau pasar itu yang bertransaksi, yang berdagang, yang jual beli, yang simpan pinjam, sewa menyewa, itu tidak menggunakan atau tidak melaksanakan aturan syariat Islam. Kalau yang berdagang, bertransaksi di pasar itu bukanlah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah pasar itu menjadi seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini. Tapi alhamdulillah, ya, negeri kita Kepulauan Nusantara ini, umat Islam, ya, senantiasa menghubungkan pasar itu dengan masjid. Ya, di mana ada pasar, di situ ada masjidnya. Untuk apa? Untuk mengikat hati para pedagang, orang-orang yang bertransaksi di masjid, senantiasa mereka selalu diingatkan dengan azan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah
wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allah memuji bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini jamaah masjid, ya, terutama mayoritasnya adalah para pedagang di pasar, orang yang senang untuk berdagang. Karena terkenal sekali warga orang Minangkabau ini, dimanapun yang saya jumpai ini adalah mereka, apalagi kalau di Jakarta, di kota-kota besar, bahkan di luar negeri, saya sering menjumpai orang-orang warga Minang ini, ya, mereka ini orang yang tekun, orang yang teguh dalam pendirian, dan pedagang-pedagang yang tangguh. Ya, kalau di Jakarta yang bisa nyaingi, ya, pedagang-pedagang mata sipit Cina itu, ya, orang Minang. Alhamdulillah, ya. Dan mereka orangnya senang untuk diajak berjuang di jalan Allah dengan harta, berinfak, mendermakan hartanya di jalan Allah untuk agama Allah. Ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan warga Alahan Panjang juga dapat terus-menerus memberikan kontribusi kebaikan bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang gak main-main ini, ya. Yang muji Bapak Ibu ini bukan presiden, yang muji Bapak Ibu ini bukan gubernur, yang muji Bapak Ibu ini bukan wali kota, bukan bupati, bukan camat, tapi yang memuji Allah langsung min fauqi sab'i samawat, dari arasnya, dari lauhil mahfuznya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu surah An-Nur ayat 37 kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad juga, beliau itu pedagang, pedagang ulung, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, pedagang yang bersih dari praktek-praktek kecurangan, kezaliman, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya oleh penduduk Mekah seluruhnya. Bahkan ketika Nabi SAW, ya, itu hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, beliau ada satu pesannya, wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat-sahabatnya yang masih diizinkan tinggal di Makkah. Wahai sahabatku, tolong jaga dan rawat barang-barang titipan milik penduduk Mekah yang dititipkan kepada saya. Coba, mereka memusuhi Nabi, ya kan? Mereka mendustakan Rasulullah, mereka menyiksa pengikut-pengikut Nabi Muhammad, tapi dalam urusan berdagang, dalam urusan ekonomi, dalam urusan kehidupan pasar, orang-orang Makkah yang musyrik itu sangat percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang musyrik aja percaya kepada Nabi Muhammad walaupun dia tidak mau beriman kepada Rasulullah. Nah, ini kan hebatnya Nabi Muhammad. Maka itu orang Islam, kita sebagai pengikut Rasulullah harus jadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa berbuat adil meskipun kepada orang-orang non-muslim. Di mana kita berada, orang Islam itu harus menebarkan kedamaian. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya itu merasa aman, merasa tentram, selamat dari lisannya yang tajam dan dari tangannya yang jahil. Ya, sebab tangan ini suka mencuri, ya kan? Lidah suka mencaci maki, suka memfitnah, suka mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang buruk. Nah, orang Islam itu adalah orang yang lidahnya baik tutur katanya,
sopan santunnya, budi pekertinya baik, insya Allah, dan tidak suka mengganggu ya masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetangganya merasa aman, temannya aman, atasannya aman, majikannya aman, bawahannya aman, ya, pembeli-pembeli yang bertransaksi membeli barang dagangannya juga merasa aman, tidak dicurangi, insya Allah. Nah, yang seperti ini dipuji oleh Allah, ya, langsung di dalam Al-Quran, rijalun. Lihat, siapa laki-laki yang hebat? Siapa manusia-manusia yang hebat di mata Allah? Mereka adalah rijalun, orang-orang la tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya, oleh perniagaannya, wala bai'un, dan tidak dilalaikan oleh jual belinya. Nah, ini waktu-waktu azan, waktu sholat, kadang kita harus berjuang, ya, untuk menegakkan sholat, datang ke masjid berjamaah, ya, untuk sholat 5 waktu. Nah, ini kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, kadang-kadang datang waktu sholat, ada pula datang, ya, pelanggan kita mau belanja. Nah, ini bagaimana? Ya, kita pilih yang mana? Mau melayani pelanggan dulu atau kita sholat berjamaah dulu? Kalau orang tidak kuat imannya, bisa bilang, nanti sholat bisa ditunda nanti. Kita layani dulu pedagang, pembeli ini. Ya, nanti makin ramai penjualnya. Biasanya itu ujian dari Allah begitu. Datang satu mau beli, datang lagi nanti yang lain, ramai. Akhirnya sholat kita tertinggal. Nauzubillah min zalik. Nah, itu persis seperti yang dialami oleh sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah ini orang miskin, ya, nggak punya harta, anaknya banyak, susah, belangsak, ya. Kemudian minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya, kasih modal saya supaya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan banyak beribadah kepada Allah, saya akan banyak berzakat, saya akan banyak keluarkan sedekah, saya akan rajin sholat 5 waktu, katanya. Ya, mendengar itu, ya, Nabi kan orangnya husnuzon, selalu dia berprasangka baik. Didoakan orang ini, didoakan kepada Allah supaya Allah berikan karunia rezeki yang berlimpah kepada Sa'labah. Masya Allah. Lalu dikasih modal sama Nabi, nih ada uang, pakai untuk kamu beli kambing. Setelah itu didoakan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kambingnya, ya, yang tadinya tidak mengeluarkan air susu, tidak gemuk, didoakan Nabi jadi subur. Ya, kemudian tambah lagi kambingnya itu dikawinkan dengan yang lain, dia bisa beli yang lain, beranak pinak banyak, akhirnya dari 1 lalu jadi 2, jadi 10, jadi 20, jadi 30, 40, sampai dia punya ratusan ternak. Subhanallah. Yang tadinya dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya jadi orang kaya saya akan rajin ibadah, kalau saya jadi orang kaya saya akan rajin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Mulailah keluar sifat dasar manusia yang suka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manusia ini suka kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah banyak hartanya, tadinya sholatnya di saf pertama, lama-lama makin mundur. Lama-lama makin mundur. Ya, lama-lama terlambat, gak ikut jamaah. Pertama masbuk, besok ketinggalan, besok di luar, bahkan sampai gak datang ke masjid dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, mulai lupa, mulai sibuk mengurusi dagangannya, mengurusi ternaknya, mengurusi harta-hartanya.
Ketika datang perintah jihad dari Allah, ya, Nabi itu kalau dapat perintah jihad fisabilillah, perang, ya, untuk melawan orang-orang kafir yang ingin menyiksa, membunuhi dan menzalimi umat Islam, Nabi, ya, serukan umat Islam ini untuk mengeluarkan infaknya. Nabi serukan bukan hanya berjihad, ya, mengorbankan nyawa, tapi juga orang-orang kaya diminta oleh Rasulullah untuk berjihad dengan mengeluarkan hartanya. Dimintalah hartanya salabah, ya. Nah, banyak alasan, kasih sedikit, lama-lama tidak mau, akhirnya ingkar dia, nggak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh, jangan dicontoh. Contoh buruk jangan dicontoh. Contoh buruk dalam Al-Quran banyak, tapi yang kita contoh adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Rijalun la tulhihim tijarah. Orang-orang yang tidak lalai karena perniagaannya, tidak lalai karena praktek jual belinya. An dzikrillah, mereka senantiasa terus menerus ingat kepada Allah. Ya, harta ini adalah titipan. Kesehatan juga amanah dari Allah. Anak, kita punya anak, kita punya istri juga amanah dari Allah. Titipan Allah. Kapan Allah mau cabut amanat titipan itu, mau ambil, ya kita tidak punya daya kekuatan apa-apa. Betul? Ya, bisa jadi sebagaimana digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran, baik itu dalam surat Al-Qalam, ada dalam surat Al-Kahfi. Allah memberikan siksa, ancaman azab kepada orang-orang kaya yang sombong, ya, yang ingkar kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang kaya pemilik 2 kebun yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Bapak Ibu hafal surat Al-Kahfi enggak? Baca tapi ya. Baca surat Al-Kahfi, Bu. Hari Jumat ya, insya Allah. Itu ada fitnah harta, ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, itu orang kaya yang sombong ini akhirnya, ya, dia tidak mau percaya kepada akhirat. Dia yakin hartanya, kebunnya, ladangnya, sawahnya, ternaknya semua akan kekal abadi, tidak akan musnah. Kalaupun dia mati nanti dia akan mendapatkan harta yang lebih baik daripada yang di dunia. Maka kemudian Allah menyiksa, mengazab orang ini dengan bagaimana? Dengan menghancurkan semua kebun, ladang hasil panen miliknya disambar oleh api, ya, oleh petir yang mengguntur, lalu kemudian tanahnya kering kerontang, tidak bisa ditanami lagi. Nauzubillah min zalik. Itu pula ada dalam surah Al-Qalam, kisah yang sama, hampir mirip. Maka itu kita punya harta, itu semua adalah titipan Allah. Kita punya nikmat kesehatan, itu adalah titipan amanah dari Allah. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah. Insya Allah, setiap tubuh manusia ini, satu orang, ya, manusia ini Allah ciptakan di tubuhnya itu ada 360 sendi, persendian. Ya, ada dalam hadis Nabi SAW, ya, riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan tubuh manusia ini semuanya satu struktur. Ya, dalam satu tubuh itu Allah ciptakan salasami'atin wasittina mifsolan, 360 persendian. Dan setiap persendian itu kita diminta oleh Nabi SAW untuk sedekah. Jadi minimal satu hari kita mesti 360 kali sedekah. Ya? Gimana caranya Pak Ustadz? 360 kali sedekah, apa bisa? Bisa. Sedekah bukan hanya dengan harta. Dengan harta bagus, kita bawa infak subuh ini paling mustajab, paling istimewa. Ya, kalau subuh
Kita datang pergi ke masjid, ada orang, kita lihat orang ya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Keutamaan Abu Bakar itu ya, setiap pagi itu sudah berinfak, sedekah. Tiap pagi dia sudah menjenguk orang sakit. Tiap pagi dia puasa ya, pergi ke masjid itu sudah dalam keadaan puasa. Kemudian tiap pagi dia banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir. Maka kata Nabi SAW, sedekahkan setiap sendi yang ada dalam tubuh kamu itu 360 sendi, itu mestinya kamu tiap hari bersedekah untuk 360 sendi itu. Buat apa? Buat kesehatan kita. Apa kata Nabi? Bertasbih itu sedekah, bertahmid itu sedekah, bertakbir itu sedekah, bertahlil itu sedekah, menyingkirkan duri itu sedekah, menyingkirkan sampah dari jalan sedekah, ya, menjenguk orang sakit itu sedekah, ya, memberikan santunan pada fakir miskin sedekah, membangun pesantren seperti ini, bangun masjid, kasih bantu itu juga sedekah. Itu cara kita menyedekahkan ya harta kita untuk apa? Menjaga dan merawat 360 persendian kita. Jadi dalam Islam ini Bapak Ibu tidak ada namanya sedekah laut, ya, tidak ada sedekah sembelih kerbau kepalanya ditanam, tidak ada, syirik itu ya. Sedekah itu ya bantu orang, bukan mubazir ya, mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, bukan memberikan sesajen persembahan kepada penguasa laut atau penguasa Gunung Merapi. Nah, jangan-jangan ada yang menyembah-nyembah Gunung Merapi itu ya, kasih sesajen, nauzubillah min zalik. Ya jangan. Ya, untuk menjaga ya supaya kita ini selamat dari mara bahaya, dari segala macam bencana, bencana alam, bencana erupsi Gunung Merapi, bencana air pasang laut, bencana banjir, bencana macam-macam. Ya, kita harus banyak bersedekah insya Allah. Itu cara kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, rajin mengerjakan, menegakkan ibadah salat 5 waktu, wa itaiz zakat, dan kita rajin untuk menghitung harta kekayaan kita, kelebihan harta kita yang sudah dipakai. Kita wajib menafkahi istri, nafkahi anak, kasih makan, minum, konsumsi, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Nah, masih ada lebihnya. Ya, lebihnya harta itu yang tidak kita pakai untuk konsumsi, untuk pendidikan, untuk kesehatan, itu ada sampai nisabnya 85 gram. Nah, itulah sudah masuk kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat kita insya Allah. Yakhafuna yauman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada hari kiamat, di mana hari itu hati dan penglihatan itu menjadi guncang. Bapak Ibu dirahmati Allah, cuaca kita sudah hujan. Mohon maaf kalau kelamaan, anggap saja ini sebagai kultum silaturahim, tatap muka ya. Kita saling mengingatkan, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar ya. Mungkin selama ini hanya bisa melihat atau berkenalan dengan saya di TV atau di internet. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kita hari ini bisa langsung bertatap muka. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, iman Islam kita dijaga oleh Allah Ta'ala, keluarga kita dan negeri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dan bencana-bencana dengan kita banyak bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.